Jadi Anda perlu tahu dinubuatkan di kitab Kristen ya, bahwa ya kalau orang yang menerima wahyu itu, bangsa yang menerima wahyu itu ya, dia disodori sebuah kitab, maka dia akan berkata, aku tidak bisa membaca. Itu tertulis di kitab Kristen ya. Nggak ada itu bang, bohong kau itu ah. Nah, ya udah, saya tunjukkan ayatnya ya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Nih. Sabar. Ya udah, saya tunjukkan sama Anda ya. Karena ya, kenapa Nabi Muhammad itu ke gua ya? Karena tertulis di kitab Kristen. Nih bang, ya. Nih, kitab Kristen. Perhatikan. Nih, ke layar matanya. Baik, mari kita baca ya. Yesaya 29:12. Ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu ke gua ya? Karena tertulis di kitab Kristen. Kayak gitu. Gitu Pak. Nggak yakin aku itu. Lah, berarti kitab Anda salah gitu. Salah kitab Anda. Terguncang pula bapaknya ditunjukkan dari kitabnya. Pak, jadi gini ya Pak ya, saya jelaskan. Yesaya 29 nomor 12. 29 ayat 12. Baca, bapaknya yang baca. Yesaya 12 saya. Yesaya 9. Yesaya 29 ayat nomor 12. Iya. Ayat 12. Oke. Ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini nubuatan ini Bang, sudah dinubuatkan. Iya, makanya buat nubuatan buat Nabi Muhammad itu. Makanya kan ketika Nabi Muhammad ke dalam gua ya. Bentar dulu kan Anda kan saya jawab ya pertanyaan Anda. Kitab di Alkitab bahwa Muhammad itu tidak bisa membaca. Iya, di situ betul nggak? Dia tidak dapat membaca, betul nggak? Di Yesaya 29:12 itu betul nggak? Iya, yang dikatakan Yesaya 29 yang Anda betul, baik. Betul itu tertulis, tapi maksud kebetulannya begini. Kebetulan. Iya. Menyatakan bahwa Muhammad itu tidak mengerti apa yang diwahyukan oleh Tuhan ke dia. Bagaimana kita percaya bisa dia menerangkan sementara dia nggak bisa baca kok? Ya iya, sesuai dengan yang dikatakan kitab Anda gitu. Makanya apa? Kenapa Nabi Muhammad gini ya? Kenapa Nabi Muhammad itu ke dalam gua? Karena dia sudah dinubuatkan di kitab Kristen. Di dalam gua dia bertemu malaikat ya, namanya malaikat Jibril. Lalu dia sodori, baca. Nabi Muhammad jawabnya apa? Aku tidak bisa membaca. Kayak gitu. Ditanya lagi ya, disodori lagi, baca kata malaikat itu.
Lalu apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, aku tidak dapat membaca. Artinya Nabi Muhammad itu dia kagak pernah belajar ya kitab-kitab dari Yahudi maupun kitab-kitab dari Nasrani. Kagak pernah dia belajar. Bukan berarti kagak bisa nerangin. Kayak gitu. Jadi apa ya? Yang di dalam gua itu cuma 5 ayat turunnya ya. Sedangkan ya Al-Qur'an itu ada 6.236 ayat. Jadi 6.200 ayatnya di luar gua semua ya. Atau karena jadi cuma 5 ayat aja ya di dalam gua karena tertulis di kitab Kristen masalahnya, kan gitu. Telah dinubuatkan oleh kitab Kristen. Lagi ayat ke-13. Iya. Yang aku baca dulu ayat ke-13 ini. Baik. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini betul. Jelas sekali itu ya, betul. Iya, jadi berhubung Muhammad gak bisa membaca, maka murid-muridnya memalsukan akan kebenaran. Oh, bukan, enggak ada yang memalsukan. Yang memalsukan itu adalah Paulus dan CS-nya gitu. Beda. Makanya dinubuatkan Nabi Muhammad itu datang untuk meluruskan. Coba Anda tadi kan baca ya di nomor 13-nya. Nih ya teman-teman semuanya nih, lihat Pak ya. Yang Anda baca tadi nih ya. Nih. Coba lihat yang Anda baca ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi ya bangsa ini dia waktu diutus nabi yang tidak bisa membaca tadi, dia mengenal Tuhan gitu ya, mengenal Tuhan ya, memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Padahal katanya ya, bentar dulu Bapak ya, biar Anda waras gitu ya, baca kitab Anda ya. Nah, padahal ya dia hatinya itu menjauh daripadaku, kata Tuhan. Makanya diutus nabi yang tidak dapat membaca tadi ke tengah bangsa yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dan ibadahnya hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Coba lihat ya, bangsa Arab itu budayanya menghafal. Ketika mereka beribadah sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka mengerjakan semua yang diperintahkan oleh suku-sukunya ya. Nah tuh, jadi ya kenapa harus ke dalam gua? Karena dinubuatkan oleh kitab Kristen. Udah? Oke. Oke, iya. Lanjut. Pak, suaranya mantul-mantul, kurang enak didengar Pak. Suaranya kurang enak didengar gitu. Anda pakai apa sih, loudspeaker kah? Ya apa, gember suaranya. Bukan, mantul. Pecah loudspeaker mungkin. Jangan pakai loudspeaker, nggak bisa, suaranya mantul. Naikkan saudara kita yang lain biar seru. Oh baik, oke. Iya. Turunkan dulu ya. Kalau saya ngeri teman-teman, menjawabnya tuh langsung ke jantung ya. Gak perlu saya jawab pakai Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad terima wahyu di gua? Gak perlu saya pakai Quran, karena dia gak akan percaya Quran, tidak dia imani, kan gitu. Jadi saya jawab pakai yang dia imani dengan Bibelnya. Kenapa Nabi Muhammad ke dalam gua? Karena ada tertulis di kitab Kristen nubuatannya ya. Apabila ya seseorang itu ya dia itu diberikan kitab lalu disuruh membaca, maka dia menjawab ya, aku tidak bisa membaca. Tuh ya kayak gitu.
Karena Nabi Muhammad itu dinubuatkan oleh kitab Kristen. Nah gitu ya. Siapa lagi? Kristen selanjutnya. Joshua Lumban. Apa ini? Suara aman ya teman-teman ya. Malam. Halo, selamat malam Bu. Ya, aku mau bertanya aja di sini, boleh kan? Open cam dulu lah. Jangan open cam. Ini lagi di ya kamar. udah, Aku udah turun aja dulu Bu. Ya, udah dibilang syaratnya open cam, jangan open cam ya, jangan juga diskusi ya. Lebih baik ibu di kamar aja gitu, santai ngelihat ya, biar tambah ilmu, catat yang saya sampaikan gitu, biar apa Anda mengikuti Yesus dengan benar ya. Halo, selamat malam. Notif apa sih ini? Halo, selamat malam. Notif mawar. Udah 2 kali turun dulu ya. Nggak usah lama-lama ya. Kalau 2 kali kagak nyapa ya, saya turunkan. Udah itu aja. Jatuhlah bola lampunya. Halo, bola lampu. Halo, bola lampu, selamat malam. Iya. Ribut bola lampu, minta naik kok. Iya, abang Islam Kristen sih. Islam bos Mat. Ngapain ikut naik juga bang? Ada yang mau disampaikan? Gini bang, saya ini senangnya nonton diskusi abang tiap malam. Lalu nonton bang. Baru ini abang harus. saya terima kasih bang. Oke, sama-sama bang ya. Banyak-banyak nyimak ya. Semoga kita ditambahkan keimanan dalam agama Islam gitu ya. Amin, terima kasih bang ya. Oke, kalau gitu saya izin bang, gantikan dulu dengan kawan Kristennya yang mau diskusi ya. Oke Pak Ustaz, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Banjarnya di mana? Saya Banjarbaru, sekarang tinggalnya di Cempaka. Masa kecil saya di Kelayan B. Ya, masa kecil saya di Kelayan B. Tumben ngundang. Suara lu keras banget Ustadz. Masa suara saya keras banget? Pemadam Kagak, dari tadi standar aja. Padahal saya nggak pakai mic ini, bukan. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan tiba-tiba ngundang saya? Ya biar kita diskusi aja. Emangnya aja. ada tema yang mau dibawa? Enggak, bebas. Anda bawa tema apa malam hari ini? Daripada saya nggak ada lawan, kasihan ini nggak ada lawan di sini. Iya. Voting tuh teman-teman. Gimana? Mata pisau ngajak diskusi. Gimana? Tapi nggak lama ya, 1 jam aja gitu. Boleh. Oke. Setengah jam juga boleh. 1 jam lah, apa setengah jam? Setengah jam itu nggak ada poinnya, nanti malah bikin pisaumu makin tumpul. Setidaknya 1 jam gitu ya, biar nggak tumpul-tumpul amat gitu ya, asahan buat pisaunya. Oke lah kalau kayak gitu. Sistemnya kayak gimana? 5 menit TikTok atau seperti apa? TikTok nanti tumpang tindih pastinya. Iya, TikTok aja dulu kan nggak ada temanya, jadi biar langsung aja. Kalaunya mau TikTok, ya kita gantian nanya kalau kayak gitu. Ente dulu mau nanya apa emang? Hah?
Mau nanya? Nah, Yakin? lah, gampang saya Oke. jawab pertanyaan dari ente itu. Sebenarnya pertanyaannya mudah-mudah aja sih Ustadz. Oke, kita mulai. Ini langsung mulai apa gimana? Terserah. Ini TikTok ya, bukan kita atur waktunya ini ya. Ini Ustadz, ya, mau tanya nih, karena kita waktu itu belum sempat bahas ini ya. Aku lupa nanya waktu itu. Ini kan Anda bilang nih bahwa kalau seandainya orang itu dihukum, ya kan? Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, benar gak? Iya, betul. Oke. Terus? Orang yang dibunuh ini masuk neraka atau masuk surga? Oh, baik. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, kan itu udah dapat poinnya kemarin. Seperti apa caranya dan di mana, kan kayak gitu. Keadaannya apa, terus ya caranya adalah pemimpin yang mengeksekusinya. Tapi pertanyaan Anda agak beda nih ya. Maka yang dibunuh ini apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Maka saya jawab pakai Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Apa bunyinya? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, dia akan masuk neraka jahanam. Tuh ya. Jadi ini 2 kali dihukum gitu. Jadi 2 Allah kali. meminta orang untuk membunuh, terus bunuh lagi. Gimana? Dia nggak masuk Allah neraka. meminta siapa yang mengganti ini kan? agamanya, kan gitu, maka bunuhlah ia, kan kayak gitu. Nah, itu kan aturan Ini kan dia dari sudah syariat. dihukum. Ya, ini udah dihukum kan di dunia, dia udah metong. Masuk surga iya. atau masuk neraka? Masuk neraka. Waduh. Karena yang dihukum itu bunuhlah ia itu haknya. Kalaunya masuk neraka itu hukum dari Allah, ketetapan dari Allah gitu. Oke? Oh, jadi masuk neraka ya 2 kali ya suatu. Jadi ini berbeda dengan yang nabis and idem ya teman-teman. Kalau seseorang yang sudah dihukum, dia tidak dapat dihukum 2 kali lagi. Tetapi kalau jawabannya seperti itu ya udahlah ya, kita terima aja. Ya beda kasus. Kalaunya muslimnya mencuri, potonglah tangannya. Kan kayak gitu. Dia sudah dihukum, apakah Allah akan menghukumnya lagi? Tidak jawabannya. Itu beda kasus. Ya karena apa? Kasus mencuri dengan kasus murtad itu beda. Kalau ini tetap masuk neraka walaupun udah mati. Namanya aja kafir, mau kayak gimana? Dalilnya ada. Coba Anda buka Quran surah Al-Bayyinah ayat 98 tuh. Ayat 98. Surah 98 ayat 6. Oke. Jadi itu Ini aja ya. ya yang saya mau tanya. Nih, saya jawab pakai dalil ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka jahanam. Tuh. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Jadi kan orang yang muslim lalu dia murtad maka terhitung kafir gitu. Hukum dunianya dia dibunuh jika dia berpaling dari agama Islam untuk memusuhi agama Islam. Lalu ketika dia dibunuh apakah Allah akan memasukkannya ke neraka? Jelas ke neraka dan kekal gitu. Itu tanda belas kasihnya Allah nggak ada kan? Nah, bukan nggak ada. Kan ditawari dulu kan sebelumnya. Prosedurnya dia dibunuh ya kan udah mati dibunuh, dia udah nggak menjalani hidupnya lagi, sekarang dia malah dibunuh, dia masuk neraka lagi. Iya baik. Bayangin nggak itu Allah? Baik, saya tanggapi ya. Untuk masalah itu kan prosedurnya bunuhlah itu kan sebelumnya apa? Saya jelaskan. Ditawari dulu ya. Apakah dia mau kembali? Kalau tidak, maka silahkan untuk bayar jizyah. Kalau kagak mau juga, maka diperangi, terbunuh di medan perang ya. Bagi kafir ya jelas neraka ya.
Gitu. Sama ya, ada dengan coba kalaunya kita lihat ke perjanjian lama, untung ya kalau dibunuh ya orang yang bersalah, kan kayak gitu di dalam Islam. Di perjanjian lama itu di kitabmu itu ya orang yang kagak bersalah pun kena sasaran gitu. Nah itu masalahnya. Orang yang kenapa? Orang yang nggak bersalah kena sasaran juga. Seperti apa itu? Nih saya bukain ya. Silakan. Baik. Ya, nah kayak gini kan enak. Kita diskusinya nih. Ya gantian kita bahas Bible. Ini perjanjian lama ya. Di perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama gitu. Bentar nih. Saya bukakan. Nih. 2 Samuel, 1 Samuel dan Yosua. Nih ya teman-temannya. Nah, orang yang kagak tahu urusan juga harus dibunuh nih ya. 1 Samuel 15 nomor 3. Ini kan terjadinya pada saat peperangan dengan orang Amalek ya. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Nggak ada kasihnya gitu ya. Terus bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak pun juga ikut. Ini anak-anak tahu apa dengan urusan orang ya, maupun anak-anak yang menyusu. Masya Allah ya, ngeri kali ini ajaran. Bahkan kagak usah anak-anak yang menyusu ya, selain manusia pun hewan juga kena. Lembu dan domba, unta maupun keledai. Yang kagak ada urusan, yang kagak ada salahnya ya dibasmi juga gitu. Silakan ditanggapi. Jadi kalau hal seperti itu kan pembalasan ya, ketika waktu hal seperti itu Tuhan katakan seperti itu karena memang bangsa Amalek itu sudah sangat ya menghancurkan bangsa Israel. Jadi kalau itu bukan tentang iman, tetapi itu tentang yang namanya Tuhan menjaga bangsa Israel, karena dari bangsa Israel Tuhan itu akan datang ya. Dan kalau segala sesuatu itu Tuhan menjaga bangsa Israel dengan yang namanya dia itu biji mata Allah. Ya, dia merawat bangsa Israel karena dia akan turun dari bangsa Israel. Jadi kalau seandainya ya, kalau kita melihat bangsa Israel itu dari yang kecil ya. Jadi contohnya bangsa Israel itu dari anak kecil. Ketika waktu dia dikeluarkan dari tanah Mesir, ya Tuhan juga terus menjaga ya sampai kepada hal yang namanya bangsa Amalek yang mau untuk menghabisi mereka. Tuhan udah peringatkan beberapa kali. Sama seperti bangsa Mesir, kita nggak perlu lagi ngomong tentang bangsa Amalek. Bangsa Mesir sudah dikasih tahu nih, lu mau bebasin nggak bangsa Israel dari tanah Mesir? Nah, mereka nggak mau. Tuhan kasihlah 10 tulah, belalang, nyamuk semua, sampai kepada kematian sulung anak pertama dari bangsa Mesir. Jadi Tuhan itu menjaga bangsa Israel karena dia adalah biji mata Allah. Sampai hari ini pun bangsa Israel itu ketetapan Allah itu ya dan amin. Makanya sampai hari ini pun tidak bisa ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Karena itu adalah ketetapan Allah. Jadi itulah yang menjadi sumber pengetahuan buat kita semua bahwa bangsa Israel itu adalah biji mata Allah. Dan kalau seandainya Tuhan menghukum dengan cara seperti itu, karena tujuannya supaya mereka tahu kedahsyatan dari bangsa Israel. Tuhannya bangsa Israel, Allah yang benar, Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub, yang menyatakan dirinya melalui bangsa Israel gitu. Baik, saya tanggapi gitu ya. Ini kan di zaman Israel Allah kata Anda ya. Artinya Yesus yang belum jadi manusia. Kan kayak gitu. Katanya mengajarkan kasih. Kalau tumpas semuanya itu, di mana kasihnya gitu loh.
Itu yang saya tanyakan. Kok ngeri kali gitu ya Yesus sebelum menjadi manusia, tapi ngeri banget yang kagak salah pun juga ikut kena apa? Kena tumbasnya gitu. Kena imbasnya. Jadi kan ngeri banget gitu loh. Di mana ajaran kasihnya, itu yang saya pertanyakan. Terus juga saya mau bertanya, itu orang-orang Amalek yang udah dihukum oleh Tuhan, kata Anda, itu masuk surga atau masuk neraka orang Amalek itu? Oke, udah. Dah itu aja dulu. Jadi kalau bangsa Israel itu dijaga seperti biji mata Allah, karena memang bangsa Israel itu yang Tuhan itu udah menjanjikan dari bangsa inilah dia akan hadir. Jadi apa yang Tuhan sampaikan di situ tentang sejarah bangsa Israel, bagaimana kedahsyatan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini. Jadi kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, dia dirawat dari kecil, istilahnya dari yang belum tahu apa-apa. Dia membebaskan keluar dari tanah Mesir. Kemudian sampai kepada yang namanya bangsa Amalek pun, ada yang mau untuk menghancurkan bangsa Israel, Tuhan tetap menjaganya. Jadi kalau dibilang bahwa kenapa sih Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu begitu berkuasa, itu membuktikan kekuasaannya. Jadi sama juga seperti yang kita lihat lah ya. Kalau memang bukan hanya bangsa Mesir, sejak zaman Nuh itu ada air bah, ya kan? Ada air bah yang begitu besar menghabisi semua manusia. Ya Allah menyatakan kuasanya ketika waktu manusia itu tidak mau menyembah kepadanya. Begitu juga kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang turun ya di bangsa Israel ini. Mereka akan terus dijaga karena memang Tuhan akan hadir dari namanya bangsa Israel. Ya makanya ketika waktu sudah semuanya sudah digenapi, Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi. Ya, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu jelas ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya Tuhan tidak akan mendatangkan lagi yang namanya air bah. Setelah kedatangan Tuhan Yesus tidak akan ada lagi yang namanya air bah. Karena sudah digenapi oleh firman yang menjadi manusia itu. Gitu bro. Oke, jadi, udah. Caranya menjaga seperti itu. Baik, saya tanggapi jawaban Anda. Saya rasa itu bukanlah sebuah jawaban yang menjawab pertanyaan saya. Kenapa? Yang saya pertanyakan itu adalah tentang masalah di mana letak kasihnya. Ya, Tuhan Anda sebelum jadi manusia. Kata Anda dia menunjukkan kekuasaannya, ya, karena dia berkuasa melindungi Israel, karena Israel adalah biji matanya, kan kayak gitu bahasa Anda tadi. Yang saya mau tanya, di mana bentuk kasih Tuhan Anda kalau anak yang menyusui pun juga harus dibonoe gitu. Kagak usah anak-anak yang menyusu, hewan yang kagak ikut perang aja, yang kagak tahu apa-apa juga harus dibasmi. Itu di mana bentuk kasihnya Yesus sebelum jadi manusia? Karena kan pemahaman Kristen ya itu di zaman Yesus yang belum jadi manusia. Kalau Anda mengatakan waktu dia turun ke muka bumi sudah menjadi manusia mengajarkan kasih, konteksnya beda lagi. Yang saya tanyakan, di mana bentuk kasihnya ketika anak-anak menyusu itu juga harus dibasmi. Itu tolong pakai data. Terus yang kedua pertanyaannya, itu bangsa Amalek setelah dihukum oleh Tuhan kan kayak gitu, itu masuk surga atau masuk neraka itu bangsa Amalek itu? Silakan. Itu yang saya tanya. Baik ya, jadi ini kalau tadi saya udah jawab ya, cuma mungkin kurang pemahaman kali ya. Karena kalau kita baca di Mazmur, ntar ya, supaya dengan data, biasanya dengan data ya. Mazmur 130 ayat yang ke-7 ya, kasih setia Tuhanmu. Jadi Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel, ya, menjaga itu, mengasihi bangsa Israel itu. Makanya di sini Mazmur Daud berkata, ya kan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan banyak kali mengadakan pembebasan. Jadi
apa yang dilakukan kepada bangsa Israel, dia menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makanya ketika kalian menanyakan bagaimana tentang yang namanya bangsa Israel ini dijaga, dikasihi oleh Tuhan, dirawat seperti yang aku bilang tadi, dari kecil dijaga, dirawat karena dia akan datang dari situ. Yaitu kasih Allah kepada bangsa Israel yang nyata dan dia berkuasa atas langit dan bumi. Jadi ini jelas ya kalau kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya terkait dengan bagaimana bangsa Amalek yang sebenarnya sudah dibunuh oleh atau diberantas oleh bangsa Israel, bangsa Amalek ya. Nah, ketika waktu Tuhan Yesus pergi ke alam maut, ya, mengambil kunci kerajaan maut, disitulah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sudah digenapi perjanjian antara manusia dengan Allah. Dan di ketika saat itu pun siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat, ya, dia akan mendapatkan kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 17. Bentar ya. Jadi Tuhan Yesus itu, tujuan Tuhan Yesus itu mati untuk mengajarkan kepada yang masih menunggu di alam penantian supaya mereka juga dapat diselamatkan. Ya, sebentar ya, kita buka ya. Nih Yohanes 13 ayat Yohanes 3 ayat 17. Nih ya. Sebab Allah mengutusnya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi ini kita baca selanjutnya di ayat 18. Inilah hukuman itu terang dan telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan jahat mereka. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan selamat. Jadi apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru atau setelah Tuhan Yesus datang, dia juga mengajarkan ke alam maut untuk kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Ada lagi? Baik, kawan, saya itu belum dapat poinnya loh dari penjelasan Anda. Iya, tadi kata Anda Allah itu kan ya, Allah itu katanya mengasihi bangsa Israel. Lalu mana kasihnya untuk bangsa yang lain? Kok pilih-pilih ini Tuhan? Kan gitu, bangsa Amalek dia basmi, nggak ada kasihnya kata Anda ya. Terus Israel yang dikasihi. Kenapa Tuhan Anda pilih-pilih kayak gitu? Nah, kalau untuk masalah orang-orang Amalek yang dibunuh, coba Anda jawab aja, apakah masuk neraka atau surga gitu. Nggak usah ke sana kemari bikin saya bingung. Neraka atau surga? Kalaunya surga, di mana dalilnya? Kalaunya neraka, di mana dalilnya? Orang-orang Amalek yang diperangi tadi, itu yang saya tanyakan biar kita ngerti gitu. Itu yang kita tanya. Nah, jadi kita mempertanyakan di mana kasihnya untuk bangsa yang lain kalau hanya Israel yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan Amaleknya kagak. Kan kayak gitu. Atau bangsa yang lainnya kagak. Jangan-jangan kagak ada juga kasihnya buat Kristen. Kan kayak gitu. Terus juga berkaitan tentang yang konteksnya itu ke perjanjian baru, yang mana Yesus ini turun telah menjadi manusia. Saya mau tanya nih ya, pertanyaan tambahan ya, karena Anda sudah membawa ke perjanjian baru ya. Coba Anda buka di dalam Matius 21 tuh ya. Matius 21 ketika Yesus menyucikan bait Allah. Di situ Yesus ya, dia mengusir para pedagang. Kan kayak gitu ya. Semua orang yang berjualan di halaman ya, di halaman bait Allah, Yesus mengusir semua pedagang yang ada di situ. Lalu seperti bak Satpol PP, Yesus ini dia bolak-balikin meja, tendang-tendangin bangku gitu. Nah, saya pertanyakan berapa? Matius 21 berapa yang balak? 12 sampai ke bawah. Oke. Nah, yang saya pertanyakan, di mana bentuk kasihnya Yesus?
Di mana bentuk kasihnya Yesus ketika dia tendangin bangku dan balikin meja? Nah, silakan, tuh ya, dijawab. Baik ya, kalau kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa Allah itu ya menjaga bangsa Israel, merawat bangsa Israel seperti anak ya, biji mata Allah. Jadi kalau seandainya ada bangsa-bangsa lain yang mencoba untuk melenyapkan bangsa Israel, di situ Allah tetap berada pada bangsa Israel. Kasih setianya untuk selama-lamanya, seperti yang tadi Mazmur 130 ayat yang ke-7 ya. Jadi melalui bangsa Israel Allah itu akan turun, makanya tidak akan pernah berkesudahan. Jadi kalau Anda bilang kenapa hanya bangsa Israel, karena memang tujuannya melalui bangsa Israel. Belum yang lain ini mereka belum mengenal Allah yang hidup, Allah yang seperti apa. Makanya ada yang namanya pagan ya, mereka masih menyembah berhala, mereka masih melakukan penyembahan terhadap yang namanya berhala-berhala ya, mereka masih nyembah batu. Dan apa yang ada pada bangsa Israel, disitulah yang Tuhan sampaikan bahwa Tuhan menetapkan bangsa ini supaya dialah yang akan menjadikan bangsa Israel ini turun ya, sebab dia akan turun dan keluar dari bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat pertanyaan saya tadi ya, pertanyaan Anda tadi bahwa apa namanya, siapa yang akan masuk surga, sudah aku bilang bahwa nanti Tuhan Yesus yang akan mengadili. Ketika mereka percaya kepadanya, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:17 saya kira sudah sangat jelas ya, bahwa di situ dikatakan apa yang ada, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pertanyaan ke-7 tadi apa lagi ya? Matius 21 ya. Ini saya satu pertanyaan. Matius 21. Anda 7 Matius 21. Terkait dengan bait Allah ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini disampaikan ya, lalu Yesus masuk ke bait Allah ya, mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah ya, ia membalikan meja, menukar dan bangku-bangku pedagang. Ingatlah ya, bahwa teman-teman semua tahu bahwa ini adalah bait Allah, rumah Allah. Jadi ini bukan sekedar yang namanya masjid ya, atau ini bukan yang namanya tempat berhala lainnya ya. Ini adalah bait Allah bangsa Israel, di mana Tuhan Yesus itu disucikan di situ. Kenapa tiba-tiba, contohnya lah ya, bait Allah ini adalah rumah Allah. Terus tiba-tiba Anda ya, ini saya kasih analogi yang gampang. Anda punya rumah, kemudian orang datang masuk terus ngatur-ngatur di rumah Anda. Bagaimana Anda nggak marah sebagai seorang yang punya rumah? Ya, bagaimana aturan Anda, tiba-tiba orang yang datang ya, terus masuk ke rumah Anda seenak jidatnya, pakai rice cooker, masak nasi sembarang, bikin halaman kotor segala macam, tentulah dia sangat marah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan tempat yang namanya berdagang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja, menukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, di sini dia katakan, dia bilang ini rumahku. Dan berkatalah kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Makanya di situ kasih yang nyata yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua, jangan jadikan rumahku sebagai rumah doa ini sebagai sarang penyamun. Bukan tempat lu buatin yang namanya belanja-belanja, bukan lu di situ tukar duit. Jadi itu jelas ya, ini jelas di sini Tuhan Yesus katakan ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, bukan jadi sarang penyamun. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, ya saya juga baru mau bertanya, kebetulan saya ingat seperti ini. Nah, ya dalilnya untuk disuruh yang namanya bersujud kepada yang namanya Baitullah atau Mekah itu, di mana disuruh bersujud kepada Ka'bah.
apakah ada di dalam Al-Quran disuruh untuk bersujud kepada Ka'bah, Pak Ustadz? Oke. Baik, saya akan jawab dulu ya, yang Anda pertanyakan gitu ya. Akan saya jawab dulu, apakah ada di dalam Quran untuk sujud kepada Ka'bah? Jawabannya tidak ada. Ya, tetapi kalaunya kita disuruh untuk menghadapkan wajah ke arah Ka'bah, itu baru ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah ya wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, artinya ke arah Ka'bah, ke sekitaran Ka'bah. Dihadapkan wajah. Nah, ketika kita menghadapkan wajah, salah satu ritual praktek ibadah sholat itu adalah sujud. Artinya apa? Kita cuma menghadapkan wajah, sujudnya kepada Allah dengan arah sujud ke arah Ka'bah. Arah sujud ke arah Ka'bah, tapi bukan Ka'bahnya yang disembah, sembahannya kepada Allah. Tapi karena perintah Allah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah, maka kita sholat sujudnya pun ya ke arah Ka'bah. Nah, seperti digambar. Tapi ini bersujud, Pak Ustadz. Iya. Jadi nggak ada yang disuruh ya, nggak ada yang menyuruh seperti ini ya. Sujudnya kepada Allah, mukanya ke arah Ka'bah, makanya ada aturannya. Oke? Disuruh kan ke Masjidil Haram. Ini kan Masjidil Haram, benar nggak? Yang sekitarnya ini. Berarti itu kan Ka'bah ya, betul. Gini, saya udah jawab tadi. Di manakah kata Anda dalilnya disuruh untuk sujud kepada kepada Ka'bah? Pertanyaan Anda. Jawaban saya tidak ada. Gitu. Tidak ada. Jadi ini salah. Tapi bentar dulu, makanya saya jelaskan. Tapi kalau perintah wajah kita diarahkan ke Ka'bah, itu ada dalam Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Saya bukakan aja nih ya. Iya teman-teman, kalaunya kita hanya membacakan Arabnya tapi tidak ditampilkan kepada kawan-kawan kita, tetap dianggap tidak berdata gitu ya. Oke, sabar. Saya ngerti ayat kok. Kalau itu kan Masjidil Haram itu, bukan kepada Ka'bah, ke Masjidil Haram loh. Nah, nih, ya, nih. Ya teman-teman semuanya, Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 144 ya. Di sini demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar menjadi masalah kiblat bisa Anda baca di dalam Quran surah Al-Baqarah tersebut. Saya langsung ke intinya aja nih ya. Nih, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya, dimanapun kamu ya engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Oke? Jadi pertama-tama kita mau ibadah itu menghadapkan wajah dulu ke arah Masjidil Haram. Itu dulu. Lalu ya, ketika kita ibadah ada namanya ritual sujud seperti Abraham, Musa dan Yesus kan yang bersujud kayak gitu. Nah, ritual sujud sehingga mereka sujud kepada Allah menghadapnya ke arah Ka'bah, gitu maksudnya. Bukan berarti menyembah atau sujudnya itu kepada Ka'bah, bukan. Wajahnya aja ke Ka'bah, yang disujuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Ka'bah itu adalah sentral ibadah sebagai apa? Sebagai arah gitu, arah pemersatu ibadah umat Islam di dunia. Bukan berarti Ka'bah itu adalah Tuhan, bukan ya. Tuh dalilnya. Sedikit aja. Ini Ka'bah dengan Masjidil Haram beda nggak? Ka'bah ya, Masjidil Haram itu di dalamnya Ka'bah. Masjidil Haram itu seputarannya. Beda nggak ini? Masjidil Haram, Ka'bah ya Ka'bah.
Kalau Masjidil Haram, Ka'bah, ini disuruhnya menyembah kemana? Melihat mengadakan ke arah Masjidil Haram. Jadi di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah, maka pusatnya di situ. Karena kan di tengah-tengah dia. Jadi yang jadi dulu itu Masjidil Haram atau Ka'bah? Yang jadi Ka'bah dulu. Jadi waktu itu gimana? Maksudnya ini ayat ini sebelum adanya Masjidil Haram atau gini, yang namanya masjid, Anda perlu tahu, masjid itu bukanlah bangunan seperti yang Anda lihat, bukan ya. Gini, yang namanya masjid itu adalah tempat sujud. Masjidil Haram artinya tempat sujud yang suci. Nah, tempat sujud yang suci itu di mana? Di sekitaran Ka'bah. Gitu. Makanya diputar pakai bangunan sekarang. Dinamakan Masjidil Haram, tempat sujud yang suci. Jadi, yang pertama itu adalah Ka'bahnya, ya, bukan Masjidil Haram lebih dulu, bukan. Loh, Oke. Sebentar. Ini masjid bukan bangunan. Bukan. Kata siapa masjid bangunan? Loh, ini Sahih Bukhari 227. Baik, ini saya kasih tahu ya kosakatanya ya. Masjid. Kosakata masjid dari kosakata sajadah yang artinya sujud, yasjudu, dia bersujud, sujudan, orang yang melakukan sujud, kan kayak gitu bentuk sujudnya, kelakuan sujudnya. Terus masdarnya ya isim masdar ya, isim masdarnya itu adalah masjid, yaitu tempat orang bersujud, bukan bangunannya. Seluruh bumi yang terhampar ini tempat bersujud kepada Allah. Kayak gimana sih? Loh, ini sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Nah, kan sebelum dibangun masjid. Nah, jadi kalau coba Anda buka Arabnya, sebelum masjid dibangun, artinya di situ merujuk bangunan orang tempat bersujud. Oke? Masjid, tapi kan? secara bahasa yang dinamakan masjid adalah tempat sujud gitu. Ini membuat saya bingung ini. Makanya belajar bahasa gitu. Bukan bahasanya. Di sini poinnya menghadapkan muka ke Masjidil Iya, isim Haram. makan, Ada masjid bukan kan? masdar. Iya kan? Iya. Isim makannya adalah masjid. Ada masjid. Masjid dibangun. Ini Sahih Bukhari ya, Sahih ya teman-teman semua ya. Sebelum masjid ini dibangun, masjid ini adalah tempat ibadah. Tiba-tiba berubah dari apa yang dikatakan oleh Ustadz ini kok berbeda lagi, Bang. Ya, di lapangan yang luas, tempat orang sholat ya, lapangan yang luas itu bisa disebut masjid. Yang benar aja Pak Ustadz. Asal aja ini Pak Ustadz yang benar. Bukan asal, itu secara bahasa. Anda di lapangan yang luas ya, di lapangan yang luas sholat berjamaah bersama bisa disebut masjid. Pak Ustadz baca deh Pak Ustadz. Di kandang kambing, jadi, masa kandang kambing sebut masjid sih? Ini perbedaan kandang ini bentar kambing, ini ya. Masjid. Di sini kandang Anda kambing. tidak pahamnya di bagian ini, di bagian bangunan. Di situ yang dimaksud masjid adalah bangunannya. Tapi masjid itu secara bahasa bukan bangunan, tapi tempat sholat. Paham? Paham nggak? Tempat sholat. Nah, makanya isim makan, ya lupa saya isim masdar lagi. Nah, apa itu masjid ya? Apa itu masjid? Tuh coba Anda buka, Google kan ada. Masa Anda nggak mau belajar ya? Nih ya, tempat sujud. Masjid itu tempat sholat ya. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang dalam bahasa Arab berarti tempat sujud ya. Tempat sujud kan? Kenapa Anda bilang bahwa kandang kambing ini masjid? Oke, itu bukan masjid kandang kambing ya. Loh ini bahasanya Ustadz. Sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Kok Anda bilang kandang kambing masjid sih?
Iya, kandang Tadi kan kambing Anda bukan bilang. masjid, gimana sih? Loh, tadi Anda bilang kalau setiap Udah orang dibilang sujud, ya. sujud Yang di lapangan yang namanya masjid itu bukan bangunannya. Kandang kambing ya bukan masjid, kandang. Kayak terus gimana kenapa sih? Anda tadi bilang kalau yang namanya di lapangan bisa disebut masjid? Kan tadi Anda yang baru bilang Kagak sendiri. usah di lapangan, di dalam air pun kalau bisa orang sholat berjamaah disebut masjid. Apalagi kalau cuma di kandang kambing gitu ya. Ini Kagak ketika usah di lapangan luas ya teman-teman. Di dalam laut pun kalau ada yang bisa sholat berjamaah di situ, di dalam laut itu disebut masjid, tempat sujud. Ya, disebut tempat sujud. Serius Karena ini? apa? Iya. serius ini. Ini Gini, saya tanya loh. anda saya contohkan ya. Ini Anda saya contohkan ya. Coba. Quran surah Al-Isra. Coba Anda buka ayat pertama. Al-Isra Coba dibuka. ayat yang pertama ini dari suatu hal yang memang kita harus tahu teman-teman, karena Iya. apa yang disampaikan tadi ini kan disuruh menghadap ke Masjidil Iya, Haram. Masjidil Haram, betul. Coba buka dulu Al-Isra itu Al-Isra surat ayat keberapa pertama. 17. Aduh, Coba ini bagaimana? buka dulu, ini? tampilin di layar biar ngerti. Oke, nih. Ya. Nah, di situ Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat ayat ini turun, nggak ada bangunan yang kayak sekarang itu. Masjidil Haram udah nggak ada. Nggak ada bangunannya, cuma Ka'bah aja baru ada gitu. Tapi sudah disebut Masjidil Haram. Artinya bukan bangunan masjid itu. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pun belum ada bangunannya. Tapi apa Masjidil Aqsa itu? Adalah tempat sujud para nabi yang paling jauh dari Mekah. Gitu. Artinya yang dinamakan masjid itu isim makan nama tempat untuk apa? Tempat untuk bersujud. Makanya saya bilang di tengah lapangan pun kalau ada orang sholat berjamaah bisa disebut masjid. Kenapa? Karena disitulah tempat sujud mereka. Jadi kandang kambing ini disebut masjid juga nanti? Bukan masjid, bukan kandang kambing ya kandang. Tadi kan bilang. Tadi bilangnya kalau lapangan bisa jadi kambing ya masjid. kambing, ya kandang ya kandang, namanya aja tempat kandang kan gitu. Iya, kan ini tempat sebelum masjid dibangun. Kalau gitu ini kandang kambing juga nanti disebut masjid, Pak Ustadz. Enggak. Kalau dibuat kan orang keliru tahu lah. bisa membedakan kan sekarang kandang kambing ya di syariat Islam pun juga tidak dipakai untuk tempat sujud. Karena kan ada kotoran kambing, nggak mungkin lah orang pakai kandang kambing. Tapi karena ya di situ di masjid ya Nabi Muhammad ya sebelum masjid dibangun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Nggak ada di situ disebutkan Nabi Muhammad sholat di masjid kandang kambing, nggak ada. Jadi yang namanya kandang ya kandang, ya masjid ya masjid. Tadi kan ada tambah-tambahin nanti ada pula masjid kandang kambing. Tadi Anda yang bilang kalau lapangan bisa disebut masjid. Bisa. Ya kan? Bisa. Kalau kandang kambing bisa nggak? Ini. Ya kalaunya kandang kambingnya dibersihkan kan kayak gitu ya, nggak ada kambingnya di situ, cuma kandangnya yang bersih lalu dipakai untuk tempat sujud ya bisa, karena apa, masjid itu bukan bangunan tapi tempat sujud gitu. Jadi artinya apa? Nabi itu sholat di kandang kambing, nggak ada kambingnya, nggak ada kotoran tapi bersih gitu. Nah kandang kambing itu dibersihkan lalu dipakai untuk tempat sujud gitu maksudnya ya. Karena apa ya? Nih ya saya jelaskan, semua bumi ya tempat sujud nih ya. Kami punya dalilnya masalahnya ya. Nih biar saya kasih tahu sama Anda.
Oke. Nih. Nanti kalaunya kita tidak menunjukkannya teman-teman yang dikatakan oleh Nabi ya. Nih ya, apa kata Nabi? Ya, hadis Nabi Muhammad ya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadikanlah untukku bumi sebagai tempat sujud. Ya. Jadi di atas bumi itu ada kandang kambing. Nah, ya, yang dibersihkan. Boleh kita pakai kandang kambing itu untuk tempat sujud jika udah dibersihkan. Beda dengan septic tank, nggak bisa, ya. Nah, karena ada hukum fikih di dalam agama Islam itu tidak boleh sholat di tempat yang najis. Oke? Nah, gitu. Kenapa? Kadang-kadang nih. Enggak ada masalah di situ. Di mana masalahnya? Yeah. Masjid itu artinya apa? Tempat bangunan sujud kan? Bukan. Yeah. Tempat sujud kan? Bukan bangunan. Udah dibilang tempat sujud. Saya hanya fokusnya kepada bangunan sebelum masjid dibangun. Beda. Jadi Anda perlu tahu yang namanya masjid itu bukan bangunannya, tapi dalam bahasa Arab isim makan, yaitu kata benda tempat gitu ya, yang menunjukkan bahwa ya masjid itu adalah tempat untuk sujud gitu, dari kata sajadah dia. Jadi makanya saya bilang kepada Anda ketika orang-orang sholat di tengah lapangan yang luas ya, sholat berjamaah, bisa disebut masjid, itu tempat sujud mereka. Mau di dalam laut pun bisa. Jalan juga. Kalaunya orangnya di situ, di jalan, itu tempat sujud mereka gitu. Karena apa? Sudah dibilang. Masjid juga. Masjid sebutannya. Karena apa? Nih, Ustaz, ya, sebentar. Kalau lu ngomong kayak gitu, ntar nanti masjid dibongkar semuanya. Terus sholatnya di jalan. Gini. Kalau masjid juga nanti. Kalaunya sekarang itu kan masjid itu sudah ada bangunannya, kan kayak sekarang, kan kayak gitu.